Chapter 183. Li Jingtian memasuki meditasi dan fokus pada pemurnian pil. Zuo Fan dan Vicious Pill King sebenarnya hanya berdiri di sana memandanginya. 6 jam kemudian, Li Jingtian berdiri. Zuo Fan tersenyum. Bagaimana, Penatua Li? Senang, iya. Tubuhku terasa sangat bebas. Li Jingtian tertawa riang, tetapi kemudian dipotong pendek sebagai dia mengerutkan kening. Namun, mengapa kekuatan tubuhku belum tumbuh? Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, itu normal karena itu bukan pil tubuh oleh siapapun. Cara, akan aneh jika kamu menjadi lebih kuat. Apa? Kamu berbohong. Kemarahan Li Jingtian meledak. Vicious Pill King bersembunyi di belakang Zuo. Tetapi yang terakhir masih riang. Ya ampun. Penatua Li, kamu adalah seorang veteran dan seorang pria dengan wawasan yang luas. Kenapa kamu membeli dongeng tentang pil tubuh ini? Apakah kamu tidak tahu para pembudidaya berjalan menentang surga? Semakin besar harga semakin besar hadiahnya. Mengandalkan pil hanya akan menghancurkanmu dalam jangka panjang. Petik 2. Kamu mempermainkan aku dengan bodoh? Mata Li Jingtian merah sekarang. Vicious Pill King menggigil saat dia mengguncang lengan Zuo Fan. Dia mencoba membuatnya berhenti memperparah monster tua ini. Zuo Fan, bagaimanapun, mengibaskan tangannya dan tertawa, dan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pikir aku sebodoh orang bodoh yang kamu rampok? Berpikir kamu bisa mengambil metode kultivasi aku? Kesempatan besar. Kenapa kamu kecil? Li Jingtian terengah-engah marah, menunjuk Zuo Fan sepanjang waktu. Biduk gila yang hebat, Li Jingtian, adalah seseorang, bahkan di masa-masa awalnya, bahwa 7 rumah akan menunjukkan rasa hormat. Tapi kemudian, dia bertemu anak anjing muda ini yang mulai mengutuknya. Rasa malunya tak tertahankan. Tidak peduli apakah dia mendapatkan metode kultivasi atau tidak, Zuo Fan harus mati. Li Jingtian berteriak dan menamparkan keduanya. Gelombang kekuatan yang datang darinya hampir menghempaskan keduanya. Nak, hidupmu berakhir di sini. Raja Pil Iblis menggigil ketakutan di belakang Zuo Fan. Stuart Zuo, kamu menipunya tetapi rencana Bloodworm kamu gagal. Jadi mengapa kamu memperburuknya? Kamu terlihat sangat bijaksana dengan ketenangan dan ketenanganmu, tapi kenapa kamu pemarah hari ini? Raja Pil Iblis menangis sambil meratap di dalam. Siapa yang bisa melihat ini datang? Dia baru saja mendapat kesempatan hidup baru hanya untuk mati lagi sebulan kemudian. Apakah ini akhir dari hidupku yang malang? Di tengah ratapan dan doanya, Zuo Fan mendengus dan membuat tanda. Ah! Jeritan kesakitan menggetarkan langit itu sendiri. Tanda berdarah muncul di dahi Li Jingtian yang memaksa telapak tangannya untuk berhenti tetapi hanya sejauh rambut dari Zuo Fan. Dia kemudian melanjutkan untuk memegang kepalanya saat dia pingsan kesakitan. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, mewarnai tanah menjadi merah. Matanya melotot dan siap meletus. Ratapan itu membuat Vicious Pill King tampak bingung. Melihat kembali ke Zuo Fan, dia melihat seringai jahat di wajahnya. Pramugari Zuo, apakah itu berhasil? Vicious Pill King berkedip. Zuo Fan mengangguk, tapi tentu saja. Orang bodoh ini berada di bawah kendali penuhku. Penatua Yan, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Aku akan mengingat ini. Bagus. Hahaha. Roh Vicious Pill King terangkat. Dia menatap Li Jingtian dengan tatapan bangga. Hehehe, kamu akhirnya mendapatkan milikmu. Siapa yang menyuruhmu bermain-main?
Apakah kamu tidak tahu taktik apapun sebelum Zuo Fan dibayar berkali-kali lipat? Vicious Pil King merasakannya di kulitnya sendiri. Tapi melihat ulah biduk Tianyu hancur dan dipermalukan, membuatnya semakin cemberut. Kekagumannya pada Zuo Fan tumbuh juga tentu saja. Dia bahkan berhasil membuat kultivator panggung Radiant berlutut. Bocah ini terlalu berlebihan. Apa yang terjadi padaku? Li Jingtian memegangi kepalanya saat dia berguling-guling di tanah. Apa yang kamu lakukan padaku? Zuo Fan dan Vicious Pil King tertawa bersamaan. Mengambil 2 pil yang tersisa, Zuo Fan berkata, Penatua Li, aku yakin kamu sudah tahu sekarang. Maksud aku, apakah seorang kultivator veteran seperti kamu pernah mendengar pepatah, jangan mengambil permen dari orang asing? Pil. Mata Li Jingtian melebar, tidak mungkin. Bahkan jika pil kelas 3 mengandung racun, Yuan Kiku lebih dari cukup untuk menghilangkannya. Dan bukankah kamu mengambilnya juga? Zuo Fan mencibir, kami memang melakukannya. Sangat menyesal. Bagaimanapun, pil ini benar-benar aman. Itu tidak memiliki racun, meskipun itu menyegarkan tubuh seseorang. Apa yang mendatangkan malapetaka di tubuhmu adalah teman kecil ini. Zuo Fan mempersembahkan labu dan blutuam keluar. Li Jingtian tahu ada sesuatu yang salah tentang itu, tetapi tidak pernah berpikir itu bisa begitu mematikan dan membuatnya berdiri di tepi jurang. Ini adalah makhluk iblisku, Blutuam. Ini mengambil kendali atas darah kamu. Aku terhubung dengannya dan satu pemikiran dari aku sudah cukup untuk menjerumuskan kamu ke dalam dunia yang menyakitkan. Ini bekerja sama bahkan pada ahli panggung Radiant seperti kamu dan tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk itu. Li Jingtian terkejut dan melihat sekeliling, sambil mengekspresikan ekspresinya. Ragu, itu tidak mungkin. Aku memindai setiap bahan yang kamu gunakan, bahkan rubah mati dan tidak ada yang salah dengan mereka. Blutuam dibunuh oleh aku di awal. Maksudmu cacing tidak mati saat dimurnikan? Vicious Pil King juga penasaran dengan ini. Ini adalah alasan kekecewaannya sebelumnya. Dia hanya tidak tahu bagaimana Zuo Fan berhasil membuat orang tua ini menelan cacing darah. Hahaha, aku juga tahu ini. Mengapa lagi aku mengusulkan rubah es ekor merah? Tertawa, mata Zuo Fan bersinar dengan kebijaksanaan. Cacing darah aku tinggal di kolam yang sangat dingin, dan sifat utama rubah es adalah darahnya yang sedingin es. Jadi, aku meminta Penatua Yan memberinya Blutuam, tetapi tidak memasukkannya ke dalam pil nanti. Itu semua agar bisa bertelur. Kamu mungkin telah membunuh cacing darah, tetapi darah es itu penuh dengan telur. Sekarang aku mengerti, di bawah pengawasan ahli Radiant Stage, mereka akan melihat tanda-tanda kehidupan dalam hitungan detik. Tapi telur tidak hidup sampai menetas. Ini membuat pencarian Li Jingtian tidak berguna. Vicious Pil King berseru sambil juga memberi Zuo Fan putaran askis yang bagus. Stuart Zuo adalah seorang bijak untuk mencakup semua aspek. Bahkan veteran Li Jingtian tidak bisa menandingi skema sempurnamu. Aku kagum. Itu tidak benar. Bagaimana kamu membuat Blutuam tumbuh begitu cepat dari telur belaka? Li Jingtian masih menyangkal. Dengan senyum ringan, Zuo Fan memberikan penjelasan dengan nada santai, kamu memiliki potensi pil untuk berterima kasih untuk itu. Seperti yang aku katakan, aku menggunakan api yin dan yang dalam pemurnian. Jika aku tidak melakukannya, api yang akan menghancurkan telur dalam darah. Selebihnya seperti yang sudah kamu pahami. Atau lebih tepatnya, terasa di kulit kamu sendiri. Pil dengan bebas beralih dari yin ke yang.
Terkadang kehangatan musim semi, dan terkadang dinginnya badai salju musim dingin. Ini meniru 4 musim. Meskipun mungkin 6 jam, tetapi bagi Bluetooth, itu setara dengan beberapa dekade. Belum lagi, pil ini mempercepat denyut nadi kamu, semua untuk membantu cacing darah kecil tumbuh. Pil itu bukan pil tubuh, tapi pil yang memperlancar aliran darah, pil musim semi. Penjelasan itu membuat Li Jingtian benar-benar tenggelam. Tidak pernah dia mengira hari ini akan datang. Dia bergerak tanpa terkendali di seluruh kekaisaran hanya untuk jatuh di tangan orang bodoh. Dia hanya bisa menertawakan dirinya sendiri karena serakah. Inilah yang membuatnya berlutut. Tapi Zuo Fan melihatnya sekali lagi. Hahaha. Kamu pasti berpikir keserakahan membawamu ke dalam kekacauan ini, bukan? Salah. Manusia pada dasarnya serakah. Singkirkan keinginan kamu, dan apakah kamu akan tetap menjadi manusia? Keinginan baik-baik saja, tetapi kamu tidak boleh mencoba mengambil jalan pintas apapun. Tidak ada yang namanya pil ajaib untuk membuatmu kuat. Dan bahkan jika ada, harga yang harus kamu bayar untuk itu akan jauh lebih besar. Zuo Fan kemudian meletakkan batu giok di kakinya, menghentikan siksaan cacing darah sambil terus berkhotbah, seperti yang aku katakan. Aku memiliki metode kultivasi aku sendiri. Itu disebut Right Art, metode iblis peringkat menengah dengan kekuatan menakjubkan. Latih sampai selesai dan tidak akan kekurangan sedikit pun ke yang teratas. Itu tanpa diragukan lagi lebih kuat daripada seni tubuh Imperial Tyrant. Pada saat yang sama, aku juga akan memberi kamu 3 seni bela diri peringkat mendalam yang cocok. Jika kamu bersedia bertekuk lutut dan bergabung dengan aku dan klan Luo, ambillah dan menjadi yang lebih tua. Atau, kamu bisa pergi begitu saja, kembali ke Regent Estate sebagai tamu yang mulia. Aku tidak akan menghentikanmu. Menatap lurus ke mata Zuo Fan, Li Jingtian dapat menangkap ketulusannya. Dia perlahan meraih slip batu giok sambil bergumam, aku pertama-tama ingin melihat apakah itu nyata dan tidak dan apakah itu tidak lengkap seperti yang diberikan Regent Estate kepada aku. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk. Ketika Li Jingtian melihatnya sekilas, matanya melebar. Astaga. Ada seni bela diri peringkat yang sangat dalam di sini. Ini tidak ada di manapun di kekaisaran. Raksasa macam apa klan Luo ini yang memiliki harta karun seperti itu? Petik 2. Keputusan kamu. Zuo Fan tersenyum. Aku ikut. Siapa yang tidak mau pada saat ini? Li Jingtian meletakkan slip batu giok di cincinnya dan tertawa. Nak. Aku akan datang ke sisimu lebih awal jika kamu baru saja menunjukkan metode kultivasi ini kepadaku. Apa perlunya semua omong kosong jubah dan belati itu? Hehehe. Kamu tidak mengatakannya. Mengetahui apa yang dia pikirkan sekali lagi, Zuo Fan tersenyum dingin. Bukankah kamu akan membunuhku sebagai gantinya, untuk membungkamku? Dan mengambil kepalaku sebagai hadiah? Li Jingtian menggaruk kepalanya dengan canggung karena hatinya terbuka. Zuo Fan seperti yang dikatakan rumor. Tidak ada yang lolos darinya. Tidak heran dia bisa bertindak begitu tenang setelah membunuh 6 ahli. Dengan bakat seperti itu, klan pasti memiliki proporsi yang lebih epik. Aku tidak kalah mengikutinya. Li Jingtian tertawa di dalam. Dia mungkin telah dipaksa untuk pindah kamp, ayuro-ayuro tetapi bisa dibilang dia berdagang. Dengan demikian, ahli yang malang dan kecewa lainnya naik ke atas kapal. Zuo Fan tidak keberatan sama sekali. Bukankah itu hal yang baik jika mereka mempercayai klan Luo? Meskipun mereka mungkin mengalami sedikit kekecewaan saat melihatnya.
Zuo Fan merasa agak malu pada pemikiran terakhir itu. Chapter 184. The Jagged Dragon City bersandar pada bulwark Reng yang panjangnya bermil-mil. 4 puncak yang menjulang tinggi, tepi tebing yang menjorok, dan bongkahan batu yang diselimuti awan membuat kota ini dikelilingi. Dilihat dari atas, keempatnya tampak seperti paku yang memakukan naga yang sombong, menghancurkannya untuk selama-lamanya. Dan kota ini adalah tempat kepala 7 rumah, Regent Estate, meletakkan akarnya. Seorang lelaki tua berusia 50 tahun, dengan pipi cekung dan pucat seperti kertas, sekarang berdiri di depan gerbang kota yang menjulang. Rambutnya disanggul, seperti rambut seorang sarjana, membangkitkan suasana yang halus dan sopan. Tapi haus darah di matanya merusak citra ini. 2 ahli surga yang mendalam mengapitnya. Namun, sikap mereka cukup ditangguhkan terhadap lelaki tua itu, dengan sedikit ketakutan bercampur di dalamnya. Wow! Tiba-tiba, 3 lampu melintas di depan mereka. Mereka tidak lain adalah Tuan Pavilion Naga Terselubung, Long Yifei, tetua ketiga dan Long Jiu. Kamu menghormati aku, Pavilion Lord Long, dengan kedatangan kamu. Maafkan aku karena datang terlambat untuk menyambutmu. Sarjana setengah membungkuk ke Long Yifei, namun, tidak ada jejak kesopanan di wajahnya. Long Yifei membalas salam dengan tergesa-gesa dan hormat, itu tidak penting. Bagaimana mungkin aku bisa meminta Sir Leng datang sendiri? Kamu telah memberi aku kehormatan dunia hanya dengan menunggu aku. Hahaha, Pavilion Lord Long sopan. Sudah sepantasnya aku melakukannya. Sebagai pelayan Regent Estate, Sir Leng menangkupkan tangannya dan bibirnya melengkung membentuk senyum lebar. Long Yifei mengangguk tetapi merasakan hatinya dalam kekacauan. Di sekitar seorang pria yang mereka sebut penakluk tak dikenal Leng Wuchang, orang harus memperhatikan setiap gerakan kecilnya setiap saat. Jangan sampai mereka mengungkapkan sesuatu yang tidak mereka inginkan tentang diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka tanpa disadari mengizinkannya untuk mengorek rahasia Pavilion Naga Terselubung. Bahkan 6 tuan rumah lainnya memperlakukan pertemuan Sir Leng dengan lebih berat daripada melihat kaisar. Wos! 3 tokoh lagi tiba saat itu. Melihat ke atas, mereka adalah Tuan Lembah Neraka, Yuan Shan, bersama dengan Penatua Agung dan Penatua kelima. Mungkin amarah dan hinaan masih menahannya karena wajahnya mengeras dan murung. Setelah bertukar salam dengan Leng Wuchang, dan beberapa basa-basi singkat, Leng Wuchang menjentikkan matanya yang dingin ke Long Yifei. Pavilion Lord Long. Musuh sepertinya selalu bertemu satu sama lain. Ini adalah kedua kalinya kami bertemu sejak audiensi kami dengan Kaisar. Hahaha, begitu. Hidup ini berubah-ubah seperti itu. Tampaknya, bagaimanapun, setelah kami berpisah dari ibu kota kekaisaran, Pavilion Naga Terselubung tetap sama. Namun, aku menemukan bahwa tidak demikian halnya dengan Lembah Neraka. Long Yifei terkekeh, sarkasme juga terlihat jelas di matanya. Serangan terbuka di Lembah Neraka ini jelas merupakan ejekan bagi mereka karena kehilangan 2 jenderal besar. Pertama kematian Yu Guiqi, dan kedua, melumpuhkan tetua kelima, Diamondback Ape. Kerugian Lembah Neraka sangat besar, kekuatannya sangat berkurang dibandingkan dengan Pavilion Naga Terselubung. Wajah Yuan Shan berkerut marah dan melangkah maju, kekuatannya mengancam akan meledak saat dia meludah. Long Yifei, datang dan lihat sendiri apakah Lembah Neraka masih sama atau tidak. Kamu pikir orang sepertimu membuatku takut? Mendengus, mata Long Yifei tajam, membiarkan kekuatannya keluar.
Aura dua ahli surga mendalam puncak bentrok, memberi tekanan pada dua ahli surga mendalam milik Regen Estate untuk mundur. Meskipun Regen Estate dinobatkan sebagai rumah terkuat, Long Yifei dan Yuan Shan juga tidak bisa dianggap enteng. Hanya sedikit yang hadir yang bisa mendorong mundur kedua tetua ini, bahkan di Regen Estate. Kedua belah pihak memamerkan taring mereka, membutuhkan satu dorongan terakhir untuk meledakkan semuanya menjadi asap. Leng Wuchang terbatuk, "Tuan-tuan, tolong, ini Regen Estate?" Kata-kata sederhana itu seolah diucapkan oleh dewa saat mengguncang hati keduanya dan aura mereka menghilang. Mereka langsung membungkuk meminta maaf, "Tolong tunjukkan keringanan hukuman, Tuan Leng." "Tidak apa-apa. Ingatlah bahwa kami berada di Regen Estate dan kamu adalah tamu kami. Kamu akan menyulitkan aku jika kamu mulai bertarung di sini. Harap bawa ke tempat lain jika kamu ingin memilah perbedaan kamu. Itu saja yang aku minta." Wajah Leng Wuchang kosong seperti biasanya, tetapi kata-katanya dingin sampai ke tulang. Matanya bahkan mengandung sedikit teguran ketika melihat mereka. Meskipun kemarahan menggenang di antara keduanya, mereka hanya bisa membiarkannya mendidih. Dia memiliki monster yang merupakan Regen Estate di belakangnya, seseorang yang tidak ingin dimusuhi oleh 6 rumah. Hahaha, tempat ini pasti ramai. Valley Lord Yu, Pavilion Lord Long. Sudah lama sekali. Suara tawa pecah, diikuti oleh 3 sosok tinggi berbaju hijau. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berkeriput dengan rambut perak sementara 2 lainnya adalah orang tua. Yang satu berambut merah dan yang lain ungu, namun, masing-masing dari mereka memiliki sedikit warna hijau yang menakutkan di mata mereka. Hall Lord Dian Bogong. Sambil menyipitkan mata, Yuan Shan mengejek mereka, "Kamu tampaknya cukup kenyal, untuk seseorang yang alkemis terbaiknya dibantai dengan darah dingin." "Hahaha, Tuan Lembah kamu, tidak perlu untuk memprovokasi aku." Yan Bogong tersenyum, "Pil King Hall berbeda dari kamu. Kamu selalu melakukan pembunuhan besar-besaran setiap hari. Dengan setiap orang tua kamu adalah jenderal yang perkasa. Aku turut berbela sungkawa atas kehilangannya. Sementara kami di Pil King Hall mengejar alkimia di atas segalanya. Hanya alkemis terbaik yang layak menyandang gelar Vicious Pil King. Bahkan jika kita dirampok dari alkemis berharga kita masih memiliki lebih banyak lagi yang bisa cocok dengan peran itu juga. Sama seperti kita memiliki banyak alkemis kelas 7 seperti Yan Song. Karena mereka selalu berada dalam bayang-bayangnya begitu lama, mereka pasti tertawa terbahak-bahak sekarang. Singkatnya, kami tidak kekurangan alkemis. Vicious Pil King kami berikutnya akan mencapai seperti pendahulunya, mengambil gelar alkemis terbaik di Tianyu." Yan Bogong berdiri dengan bangga di depan keduanya, sementara Yuan Shan mengutuk diam-diam, "Neraka yang dingin dan kejam adalah tempat yang lebih cocok untukmu." Long Yifei mendengus, "Hall Lord Dian tampaknya cukup percaya diri. Aku mendengar bahwa dalam pertemuan 100 pil yang diadakan oleh Drifting Flowers Edifice, sebelum kematian Vicious Pil King, dia benar-benar kalah dengan Zuo Fan yang lebih terampil. Katakan, bagaimana alkemis terbaik di Tianyu salah satu dari kamu sekarang? Aku pasti tidak melihatnya." Untuk pertama kalinya sejak dia datang, wajah Yan Bogong berubah menjadi lebih gelap, matanya berkedip dengan haus darah. Dan jika Zuo Fan mati? Orang mati tidak dapat bersaing dengan Pil King Hall dalam mengambil gelar alkemis terbaik. "Apa? Zuo Fan? Di mana iblis itu?" Suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Diikuti dengan kedatangan 3 sosok berbaju biru.
Seorang pria paruh baya dengan fitur halus berjalan ke Leng Wuchang. Tuan Leng, Zuo Fan belum ditangani? Leng Wuchang mengerutkan kening. Mary Woods adalah sekutu terbodoh yang tidak diinginkan siapapun. Bisakah kamu berbicara lebih keras? Aku rasa tidak semua orang mendengar kamu dengan jelas. Terlalu sedikit terlambat. Long Yifei sudah bisa menebak saat matanya melirik keduanya. Leng Wuchang terbatuk, Tuan Rumah Lin, tolong pikirkan dirimu sendiri. Kita semua di sini untuk menyusun strategi tentang cara menyingkirkan dunia dari iblis itu. Oh, Lin Rufeng, mengapa aku merasa kamu sudah mulai bertindak? Mata Lin Rufeng mencari petunjuk, tanda centang, apa saja. Lin Rufeng mengangguk tanpa peduli. Benar sekali. Pang itu membunuh tetua ke-6 kita. Bagaimana kita tidak membalas? Kali ini, kami mengirim 2 ahli surga yang mendalam. Tuan Rumah Lin, Zuo Fan paling licik. Tidak pantas bagi Mary Woods untuk bertindak sendiri. Mari kita semua bekerja sama dalam hal ini setelah pertemuan 7 rumah. Leng Wuchang campur tangan sebelum lidah longgar Lin Rufeng bisa melakukan lebih banyak kerusakan. Lin Rufeng terkejut, apa maksudmu sendirian? Bukankah kamu juga ada di dalamnya? Tapi tatapan mematikan Leng Wuchang membungkamnya sebelum dia bisa membuka paruhnya. Namun, Long Yifei sudah bisa menebak apa yang terjadi. Bupati Istet telah bergerak bahkan sebelum pertemuan 7 rumah. Dan tampaknya mereka mengecualikan pavilion naga terselubung. Itu adalah indikasi yang jelas bahwa Regen Istet melintasi pavilion naga terselubung dari daftar sekutu mereka. Ini menimbulkan masalah. Jika tujuan Bupati Istet adalah untuk mengatur ke-7 rumah, mereka pasti akan membuat contoh dari pavilion naga terselubung dengan menghilangkan kita. Long Yifei diam-diam menghela nafas. Aku hanya bisa berdoa untuk keselamatan Zuo Fan, bahwa dia akan membantu kita begitu dia naik ke tampuk kekuasaan. Kamu harus tetap hidup bagaimanapun caranya. Hahaha, sudah lama sekali tidak ramai di sini. Pasti sudah berapa? 1 abad sejak pertemuan terakhir kita? Tawa tiba-tiba mengikuti seorang pria paruh baya dengan janggut panjang bergabung dengan mereka dengan 2 orang tua di belakang. Dan salah satunya adalah tetua ke-8 Sword Marquise Abode, Jian Suifeng. Mata Jian Suifeng dan Long Jiu bertemu dan mereka saling mengangguk. Di Drifting Flower City, Zuo Fan menarik tali untuk mengenalkan Sword Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion secara diam-diam. Mata Long Yifei bersinar pada pendatang baru, akhirnya bertemu sekutu, dan tertawa. Hahaha, Abode Lord Sky Breaking Xie Xiaofeng, kita akhirnya bertemu. Pavilion Lord Soaring Dragon Long Yifei, aku juga sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Xie Xiaofeng menangkupkan tangannya, tertawa bersama karena suatu alasan yang hanya mereka yang tahu. Keduanya adalah tuan rumah, mereka belum pernah bertemu sebelumnya tetapi karena mereka adalah sekutu sekarang, mereka melihat satu sama lain dalam cahaya yang lebih baik. Alis Leng Wuchang bergetar. Ke-7 rumah itu hampir semuanya ada di sini. Tetapi mengingat bencana malang yang disebabkan oleh Drifting Flowers Edifice yang disebabkan oleh iblis, aku yakin tangan mereka terikat dan tidak dapat bergabung dengan kami. Mari kita. Siapa bilang tangan Drifting Flowers Edifice diikat? Suara yang jelas dan kuat memotong pidato Leng Wuchang. Kemudian sebuah ledakan bergema saat tongkat emas dengan kepala naga menghantam tanah. Pemandangannya membuat yang lain melebarkan mata, bahkan Leng Wuchang. Chapter 185. Wanita berusia 40-an, bebas dari bekas luka waktu, berjalan dengan martabat dan udara yang tinggi.
Di setiap langkah, tongkat emas kepala naga menghancurkan trotoar. Anehnya, pada saat itulah hati orang lain juga melonjak. Dia adalah legenda yang membuat Drifting Flowers Edifice bertahan seabad yang lalu dengan kedua tangannya sendiri, yang mereka sebut nenek, Chu Bijun. Long Yifei dan Xie Xiaofeng telah mendengar tentang kesembuhannya dari Long Jiu dan Jian Suifeng, tetapi melihatnya secara langsung adalah masalah lain sepenuhnya. Masing-masing dari mereka menyaksikan dengan kaget seolah-olah mereka melihat hantu. Seseorang hampir tidak bisa menyalahkan mereka. Di belakang nenek ada pengawas Iris dan pengawas Peony. Mereka berdiri dengan bangga dan kepala terangkat tinggi, akhirnya bisa mengeluarkan uap lama mereka. Tidak mungkin, kamu seharusnya sudah mati. Lord Yan tergagap. Mendengus, Chu Bijun meliriknya dan meludah. Yan Bogong, kamu pasti menginginkannya. Tapi untuk kekecewaan kamu, aku masih hidup dan sehat. Aku bahkan mungkin segera memasuki tahap Radiant. Pertimbangan mendalam kamu untuk Drifting Flowers Edifice selama bertahun-tahun telah dicatat. Aku akan memastikan untuk membalas setiap pelanggaran. Petik 2. Dengan gemetar di dalam hati, Yan Bogong tenggelam dalam depresi. Gelar Lady of Steel Chu Bijun adalah karena tekadnya yang teguh dalam menepati janjinya. Masa depan Pil King Hall tampak cukup suram. Selamat atas kesembuhanmu, Edifice Lord Chu, dan lanjutkan kembali kepemimpinanmu. Leng Wuchang secara bertahap mendingin dan menangkupkan tangannya ke Chu Bijun. Dia membalas gerakan itu dengan membungkuk ringan. Tolong, Tuan Leng, kamu terlalu baik. Tuan bangunan selalu menjadi King Cheng. Tapi dia harus memasuki pengasingan saat pertemuan ini berlangsung. Jadi aku mengambil inisiatif untuk membantunya dengan datang ke sini menggantikannya. Gedung Lord Chu sederhana. Semua orang tahu kamu adalah pengawas pertama. Namun, kamu tidak berbeda dari seorang Lord bangunan. Dengan demikian gelar kamu. Dengan kamu memimpin, Drifting Flowers Edifice akan bangkit. Sambil tersenyum, Leng Wuchang melanjutkan. Kamu sangat mengagumi aku karena telah menasihati 3 generasi raja bangunan dan untuk sifat terbuka kamu. Chu Bijun mengangguk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Leng Wuchang tersenyum. Apakah terlalu berlebihan untuk meminta bahwa dalam pertemuan 7 rumah ini, Edifice Lord Chu mengesampingkan perbedaan kita? Hahaha, tentu saja, Tuan Leng. Hanya saja, aku tidak begitu yakin orang lain akan secepat aku setuju. Chu Bijun melirik Yan Bogong. Yan Bogong menggertakkan giginya. Sejak Sir Leng meminta, aku akan memenuhi permintaan kamu selama di perkebunan Bupati. Hahaha, luar biasa. Tertawa, mata Leng Wuchang menjelajahi kerumunan dan memberi isyarat dengan penuh gaya. Para tamu, tolong ikuti aku. Tuan Tanah sedang menunggu. Dia memimpin. Sisanya mengikutinya, sementara Yan Bogong mendengus pada Chu Bijun. Chu Bijun hanya tersenyum dingin, pergi bersama para pengawasnya. Ketika melewati Violet Dragon Pavilion dan Sword Marquise Abode, mereka bertukar pandang dan ketiganya tersenyum lebar. Ini dilakukan dengan cara yang santai sehingga tidak ada yang menyadarinya. Ketiga rumah ini sebenarnya adalah sekutu. Delegasi 6 rumah masuk ke aula yang tinggi dan megah. Penataannya penuh cita rasa dan kehalusan, namun hanya ada 7 kursi. Itu jelas disediakan untuk tuan rumah, sementara detail mereka dibuat untuk berdiri. Ini tidak menimbulkan sedikit perbedaan pendapat di antara para penatua. Mereka dihormati di rumah mereka sendiri dan bahkan tuan rumah mereka menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada mereka. Sementara di sini,
Mereka tampaknya diperlakukan seperti udara. Menutup mata, Leng Wuchang memberi isyarat, silakan duduk sementara aku meminta Estate Lord untuk bergabung dengan kamu. Petik 2. Dan dia pergi. Yan Bogong, Yu Wanshan dan Lin Rufeng saling memandang sebelum duduk. Chu Bijun menyipitkan mata dan duduk juga. Namun, para penatua dibuat untuk berdiri di sisi mereka. Long Yifei dan Xie Xiaofeng saling bertukar pandang lalu menatap para tetua mereka, ragu-ragu untuk mengambil tindakan terbaik. Seorang pemimpin rumah harus berjuang untuk menghormati orang yang lebih tua. Cara terbaik adalah meminta lebih banyak kursi kepada Bupati Estate. Para tetua adalah penopang rumah, bukan sekadar pelayan untuk menyaksikan tuan rumah makan sambil berdiri di samping. Tapi tempat duduknya sangat aneh sehingga membuat keduanya bingung. Sementara mereka berdebat di dalam, seorang pria kekar dengan jubah upacara emas terpesona dengan Leng Wuchang di belakangnya. Dia adalah penguasa wilayah, Huangpu Tianyuan. Orang-orang berdiri dan memberikan penghormatan. Huangpu Tianyuan membalas isyarat mereka dan duduk di kursi kehormatan. Baru kemudian yang lain duduk juga. Leng Wuchang memilih untuk berdiri di belakang Huangpu Tianyuan, tanpa sedikit pun keluhan. Huangpu Tianyuan memperhitungkan kehadiran semua orang dan, meskipun Leng Wuchang memperingatkannya, dia terkejut melihat Chu Bijun di sini sama saja, gedung Lord Chu. Aku lega melihatmu baik-baik saja. Kesehatan. Chu Bijun mengangguk. Aku sangat berterima kasih atas pikiran baik Tuan Perkebunan. Gedung bunga melayang dan perkebunan Bupati selalu dekat. Pemulihan Chu Bijun adalah peristiwa yang membahagiakan bagi kami, Regent Estate. Huangpu Tianyuan tersenyum dan menepuk tangannya yang seputih salju. Chu Bijun mundur dengan bingung dan pipi memerah. Sialan munafik. Pengawas Iris dan pengawas Peony mengutuknya secara diam-diam. Jika bukan karena peringatan dini nenek, mereka akan meledak sekarang. Huangpu Tianyuan menoleh ke Long Yifei dan Xie Xiaofeng, bertanya dengan minat palsu, "Paviliun Tuan Long, tempat tinggal Tuan Xie, mengapa kamu berdiri? Apakah kamu merasa kursi kamu kurang? Aku akan menggantinya untukmu." Tidak, tidak. Long Yifei menyangkal, matanya melirik ke sekeliling saat menjawab anehnya. Sir Leng adalah salah satu dari 3 orang bijak di Tianyu. Bagaimana aku bisa membiarkannya berdiri? Aku dengan bebas menawarkan kursi aku sendiri kepadanya. Xie Xiaofeng memahami makna tersembunyinya. Pada kesempatan penting dan langka seperti pertemuan 7 rumah, bagaimana Regent Estate bisa melakukan kesalahan biasa hingga melupakan beberapa kursi? Itu jelas dilakukan dengan sengaja. Menyebutnya akan langsung memicu jebakan. Adapun apa itu, tidak ada yang tahu. Namun, Leng Wuchang mengambil pendekatan memutar, menggantungkan masalah di atas kepala Leng Wuchang. Meskipun tidak dapat berbicara kembali untuk akomodasi Regent Estate, setidaknya yang bisa dia lakukan adalah melawannya dengan cerdik. Hehehe, Paviliun Lord Long masih tahu cara menggunakan mi lama? Xie Xiaofeng juga bergabung. Ai, bagaimana aku bisa biarkan Paviliun Lord Long memberikan kursinya? Sebaiknya aku memberikan milik aku sendiri. Oh, tidak. Tidak, ambil milik aku. Tolong, aku bersikeras. Keduanya terus bolak-balik berharap bisa membuat gunung dari sarang tikus tanah. Namun Huangpu Tianyuan duduk di sana tanpa gangguan sedikit pun. Leng Wuchang mendengus diam-diam. Dia menangkupkan tangannya pada keduanya. Terima kasih tuan rumah atas tawaranmu yang murah hati. Tetapi kami memiliki aturan di sini. Aku tidak setuju. 7 kursi ini hanya untuk tuan rumah.
Subjek seperti aku tidak layak duduk di sebelah tuan. Jadi itu sebabnya, apakah ini keahlian bupati dalam membagi rakyatnya dari para penguasa? Keduanya melihat tebakan yang sama di mata satu sama lain. Leng Wuchang cukup samar, tetapi mengisyaratkan ambisi Regent Estate. Dia membuang alasan, subjek dan tuan untuk menguji siapa yang layak membuat hubungan dengan Huangpu Tianyuan dan siapa yang tidak. Adapun siapa penguasa dan rakyat di antara 7 rumah, itu sangat jelas. Demi berurusan dengan Zuo Fan, mereka mengadakan pertemuan 7 rumah. Tetapi sebenarnya itu adalah kedok untuk mengancam 6 rumah agar tunduk. Tidak mungkin Regent Estate melanggar hal ini atas inisiatif mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa menghadapi ini? Long Yifei dan Xie Xiaofeng menggertakkan gigi mereka, duduk dengan hati cemas. Para tetua berdiri di belakang mereka dengan ekspresi berat. Regent Estate berencana menggunakan Zuo Fan sebagai kambing hitam untuk menyatukan rumah-rumah. Huangpu Tianyuan tersenyum setelah semua orang duduk. Alasan mengapa aku, Fei, meminta kamu semua di sini hari ini sangat jelas. Akhir-akhir ini, iblis Zuo Fan telah berulang kali melanggar kehormatan 7 rumah bangsawan. Dimulai dengan tetua ke-7 lembah neraka, perlahan-lahan menjadi bola salju ke dalam kekacauan yang menelan Drifting Flowers Edifice dan merampok kami dari 4 tetua dengan taktik liciknya. Seluruh Tianyu melihat kami hanya sebagai badut. Jika kita membiarkan dia melanjutkan jalan ini, hari mungkin akan datang ketika dia akan membersihkan satu rumah dari akarnya. Hehehe. Bukankah Drifting Flower City adalah akar dari gedung bunga melayang? Hehehe. Hall Lord tidak bisa tidak menunjukkan ejekannya. Chu Bijun tersenyum dingin. Memang, kota bunga hanyut telah hancur berantakan. Namun, itu dengan mengorbankan alkemis terbaik di Tianyu. Haruskah tulang tua ini menghancurkan beberapa lagi? Chu Bijun, pikirkan nada sialanmu. Yan Bogong menamparkan meja. Chu Bijun cukup tenang ketika dia berdiri. Siapapun di sini yang lebih dari jelas siapa yang harus mengurusnya? Cukup. Huangpu Tianyuan berteriak, bertarung di antara kita sebelum musuh kita ditaklukkan hanya akan menguntungkannya. Huangpu Tianyuan mengakhiri pertengkaran mereka dan melanjutkan. Untuk itu, aku mengusulkan, atas nama 7 rumah, keputusan pembersihan iblis dan mengakhiri kecenderungannya yang keji. Apa? Yang lain tersentak, bahkan Chu Bijun dan Yan Bogong. Mereka semua memiliki tebakan mereka sendiri, tetapi mendengarnya masih mengejutkan. Terakhir kali dekrit pembersihan iblis dikeluarkan 3 abad yang lalu. Chapter 186. Pembersihan iblis dekrit adalah tindakan 7 rumah, yang memegang kekuasaan sebanyak dekrit kaisar. Namun, itu jauh lebih kejam. Bahkan jika kaisar menjadi sasaran pelanggaran, dekritnya akan melibatkan 7 rumah, paling banyak, dalam berurusan dengan pelanggar. Tapi dekrit pembersihan iblis memberikan perintah pembunuhan terus-menerus pada target, di mana 7 rumah akan mengerahkan semua aset mereka, termasuk yang mulia, untuk memburunya. Target akan dimusnahkan dengan prasangka ekstrim. Itu tidak terbatas pada target juga, karena itu termasuk tempat yang dia kunjungi, baik itu desa atau kota. Mereka semua dibakar habis. Didorong oleh rasa takut, semua orang akan mulai memburu target juga, sampai dia tidak punya tempat untuk bersembunyi di seluruh kekaisaran Tianyu. Dengan cara ini, target akan perlahan-lahan menjadi lelah, tidak mampu mengatasi, dan akhirnya binasa. Karena ini adalah tindakan drastis, keputusan pembersihan iblis hanya dikeluarkan jika dipilih dengan suara bulat oleh 7 tuan rumah.
Jika satu keluarga gagal untuk berpartisipasi, itu sama saja dengan mengkhianati keluarga kekaisaran dan dicap sebagai pengkhianat. Namun, Zhuo Fan hanya membunuh orang dari 4 rumah, menjadi musuh bebuyutan mereka. Bahkan jika dia membuat ke-7 dari mereka bernafas di lehernya, itu masih tidak menjamin tindakan yang kejam dan kejam seperti dekrit pembersihan iblis. Karena tindakan ini menyiratkan pembantaian orang tak bersalah dengan darah dingin. 3 abad yang lalu, 7 rumah akan menahan diri untuk tidak menggunakannya juga. Tetapi monster kecil itu terlalu sulit untuk dihadapi. Sementara kali ini, itu digunakan pada pembudidaya tempering tulang belaka. Semua orang mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran mereka. Bagaimana pendapat semua orang? Huangpu Tianyuan tersenyum. Yan Bogong, Yuan Xian, dan seorang lainnya mengangguk. Kami setuju dengan keputusan Estate Lord. Bocah itu harus segera dijatuhkan. Long Yifei bergumam. Namun, menggunakan keputusan pembersihan iblis saat ini terlalu berlebihan. Ini menyiratkan seruan perang di seluruh kerajaan dan penjelasan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Selain itu, Zhuo Fan hampir tidak setingkat monster kecil itu 3 abad yang lalu. Tidak masuk akal menggunakan dekrit pembersihan iblis hanya untuk ini. Petik 2. Xie Xiaofeng mengangguk. Tentu saja kamu akan mengatakan itu, Pavilion Lord Long. Pada saat itu, pavilion naga terselubung bersedia disalahkan atas anak itu. Kamu pasti sudah bergabung dengan iblis itu sekarang. Kamu Wanshan mendengus. Long Yifei meraung, kamu Wanshan, hentikan tuduhanmu yang tidak berdasar. Ketika kedua tetua kamu meninggal di Windegaze City, kami juga berada dalam kegelapan. Apakah kamu akan mempercayai kami jika kami baru saja memberitahu kamu bahwa itu bukan kami? Sebaiknya kita selesaikan ini sekarang agar rumor tidak menyebar yang mengatakan bahwa Pavilion Qianlong takut padamu. Bagaimana sekarang? Ceritamu berubah menjadi kami yang jatuh cinta pada Zhuo Fan? Hehehe, kamu tahu betul siapa yang disalahkan. Apakah kamu memberitahu aku bahwa kamu tidak menyadari apa yang terjadi di halaman belakang kamu sendiri? Windegaze City adalah domain kamu. Hahaha, kamu tahu betul bahwa itu adalah domain kami namun kamu mengirim orang tua masuk. Mereka mencari kematian. Katakan itu lagi. Yuan Shan menamparkan meja dan melompat berdiri. Long Yifei melakukan hal yang sama untuk menjawab tantangannya. Huangpu Tianyuan mendengus marah, yang mengguncang seluruh tempat. Yuan Shan dan Long Yifei merasakan telinga mereka berdenging dan kekuatan berat menekan mereka. Kejutan juga terjadi. Kekuatan Huangpu Tianyuan luar biasa. Meskipun semua ahli panggung surga mendalam puncak di sini, mereka dipotong di bawahnya. Keduanya hanya saling melotot saat mereka duduk. Menatap mereka dengan dingin, Huangpu Tianyuan berkata, ingat, ini adalah Regent Estate. Keduanya meminta maaf tetapi tetap waspada. Edifice Lord Chu, apa keputusanmu? Huangpu Tianyuan tersenyum. Setelah refleksi singkat, Chu Bijun menjawab sambil tersenyum, aku sepenuhnya menyetujui keputusan Estate Lord. Iblis ini menghancurkan bangunan bunga hanyut dan harus dirobohkan. Long Yifei dan Xie Xiaofeng saling memperhatikan dengan bingung. Hai nenek, kita sekutu di sini. Jangan tendang kami ke tepi jalan. Huangpu Tianyuan terkejut dengan tanggapan santainya. Tapi kemudian Chu Bijun menunjukkan ekspresi khawatir, Tuan Perkebunan, kami dapat mengeluarkan keputusan pembersihan iblis, tetapi kamu harus bergerak seperti kilat dan menghancurkannya. Kamu harus tahu bahwa dia memiliki akar bodi,
harta terbesar Drifting Flowers Edifice. Jika dia didorong ke sudut dan memakannya, itu akan meningkatkan kekuatannya dan akan menghancurkan kita. Kata-kata Chu Bijun menyentuh nada. Huangpu Tianyuan menghela nafas. Setelah dipikir-pikir, yang terbaik adalah kita tidak melepaskan bencana seperti keputusan pembersihan iblis pada orang-orang. Petik 2. Tunggu, apa? Kau pihak Wanshan mengangguk karena insting tetapi segera tersadar dan terperangah. Dia berpikir sendiri. Aku berkata, Tuan Perkebunan, bukankah kamu menyuruh kami mengikuti jejak kamu? Kami bahkan setuju untuk memberlakukan keputusan pembersihan iblis. Lalu kenapa kau begitu aneh? Apakah kamu akan menarik kembali kata-kata kamu untuk menipu kami juga? Huangpu Tianyuan menganggap keraguan mereka sebagai udara, menghela nafas sekali lagi dengan kesedihan yang mendalam. Aku hanya mengusulkan keputusan pembersihan iblis untuk melihat apakah ada belas kasih yang tersisa di hati kamu. Kami 7 adalah puncak kekuatan Tianyu, kami harus memimpin dengan memberi contoh, untuk bersatu dalam menegakkan perdamaian di Tianyu. Jika kita mematuhi keputusan pembersihan iblis dan membawa bencana bagi orang-orang kita atas satu anak, karena keegoisan kita, bukankah itu terlalu hina bagi kita? Long Yifei dan Xie Xiaofeng menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti mengapa Huangpu Tianyuan pindah gigi seperti remaja, tapi mereka setuju dalam sekejap. Wajah Yuanshan berkedut. Dan senyum ramah Huangpu Tianyuan hampir membuat mereka memuntahkan darah. Kutukan, apakah kamu bermain-main dengan kami? Apakah kamu baru saja menggunakan kami mengetahui motif kami sebelumnya untuk melukis kami penjahat sambil menjadikan kamu pahlawan yang baik hati? Regen Estate sialan ini adalah sarang bajingan. Sisi kamu Wanshan saling melirik. Tampak seolah-olah mereka menelan lalat. Mereka semua kemudian mulai mendiskusikan cara menangani Zuofan, tetapi tidak ada jawaban. Huangpu Tianyuan kemudian menunda pertemuan, agar tuan rumah beristirahat. Ketika Chu Bijun pergi, Huangpu Tianyuan tidak pernah melepaskannya dari pandangannya. Perempuan sialan ini kembali ke trik lamanya. Ketika semua pergi, Huangpu Tianyuan berbicara dengan lemah. Mengangguk, Leng Wuchang tersenyum, ya, memukul kami tepat di tempat yang sakit. Wanita tua itu melihat motif kamu dengan sekilas dan melemparkan kunci Inggris dalam keputusan pembersihan iblis kamu. Dari apa yang aku lihat, gedung bunga melayang mungkin merupakan rumah terlemah. Tetapi Chu Bijun tidak mudah untuk dihadapi. Setidaknya, jauh lebih merepotkan daripada Long Yifei dan Xie Xiaofeng bekerja sama. Petik 2. Benar. Dengan tas punggung ini, Drifting Flowers Edifice akan menjadi pil yang sulit untuk ditelan. Huangpu Tianyuan menghela nafas. Grup Yuanshan tiba-tiba muncul di aula. Sudah tahu mereka akan datang, Leng Wuchang melambaikan tangan sambil tersenyum. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi tolong santai. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap salah satu dari kamu. Estate Lord hanya mengubah keputusannya secara mendadak. Terkejut, kelompok Yuanshan membuat Leng Wuchang semakin kagum. Tuan adalah ahli strategi yang luar biasa. Memang itulah mengapa kami datang ke sini, namun kamu bisa tahu dengan sekali pandang. Tolong, kamu terlalu baik. Aku hanya memikirkan niat terbaik orang. Leng Wuchang tersenyum. Tapi Tuan Leng, Tuan Perkebunan, bagaimana kita bisa menyingkirkan Zuofan? Kamu Wanshan mengerutkan kening. Dendam lembah neraka dan Zuofan sangat dalam. Mereka hanya peduli melihat Zuofan mati. Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang tertawa. Valley Lord Yu,
Anak anjing, apakah kamu berlari ketakutan? Lihat kamu gemetar ketakutan di sana, kamu membawa aib ke 7 rumah. Huangpu Tianyuan mengejeknya. Mata Leng Wuchang berkedip. Vali Lord Yu, bukankah kita sudah mengirim tim untuk mencegatnya? Dan jika gagal, bukankah ini alasan dekrit pembersihan iblis? Ini adalah kekhawatiran terbesar Yuan Shan dan yang lainnya. Huangpu Tianyuan menolak. Kamu pikir seorang anak penempat tulang layak mendapatkan keputusan pembersihan iblis? Keputusan itu hanya sarana untuk mencapai tujuan, alasan yang nyaman. Yuan Shan berkedip bingung. Leng Wuchang tampak tidak terganggu. Aku mungkin tidak tahu banyak tentang dia. Tetapi 3 rumah mengirim 2 ahli surga mendalam untuk mengejarnya. Peluang sukses lebih dari 90%. Tapi barusan jadi 100%. Oh, apa yang membuatmu begitu yakin akan sukses, Pak Leng? Huangpu Tianyuan mengangkat alis. Bahkan dia penasaran. Leng Wuchang menyeringai. Karena tamu kita yang mulia, Leng Wuchang, juga menawarkan diri. Dia juga akan pergi, untuk apa? Huangpu Tianyuan terkejut. Kenapa lagi? Dia pasti pernah mendengar tentang eksploitasi anak itu di kota bunga melayang dan berencana mengambil metode kultivasi Zuofan untuk dirinya sendiri. Fanatik bela diri itu tahu kapan harus serius hanya ketika hal-hal ini terlibat. Sungguh bodoh. Dia adalah tamu Regen Estate yang mulia, dengan Imperial Tyrant Body Art yang dia miliki. Namun di sini dia menginginkan metode kultivasi orang luar. Huangpu Tianyuan mendengus. Leng Wuchang menjabat tangannya dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Dengan karakter Penatuali, dia pasti akan membunuh anak itu sesudahnya. Nasib bocah itu disegel. Kelompok Yuan Shan sangat gembira mendengar berita itu. Sekarang setelah seorang ahli Radiant Stage mengarahkan pandangannya ke Zuofan, dia pasti akan mati tidak peduli seberapa terampilnya dia. Namun karena kurangnya pengetahuan mereka tentang situasinya, ahli Radiant Stage yang pergi untuk merampok dan membunuh, malah berbalik. Bahkan Leng Wuchang akan sangat terkejut hingga matanya akan keluar dari rongganya.